Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dian Safitri. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ya karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video baru dan tentunya bermanfaat untuk kalian. Jadi, pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang materi kelas kata dalam bidang sintaksis. Apakah kalian masih ingat apa itu sintaksis? Ya, sintaksis ini adalah salah satu mata kuliah dalam jurusan Bahasa Indonesia. Apabila kalian berkuliah di jurusan Bahasa Indonesia, pasti kalian pernah mempelajari tentang materi sintaksis ini. Lalu, apa sih itu sintaksis? Baiklah, sekarang kita lihat ya, apa itu pengertian sintaksis menurut beberapa para ahli. Baiklah, yang pertama menurut Harimurti Karidalaksana pada tahun 1953 berpendapat bahwa sintaksis adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang membahas tentang struktur kalimat, klausa, dan frasa. Kemudian, Chomsky juga berpendapat bahwa sintaksis adalah cabang ilmu yang membahas prinsip-prinsip proses yang dapat digunakan untuk membangun suatu kalimat tertentu. Sedangkan Tarigan juga berpendapat bahwa sintaksis adalah cabang tata bahasa yang membicarakan tentang struktur kalimat, klausa, dan frasa. Dari beberapa pendapat para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang membahas tentang struktur kalimat, klausa, dan frasa, serta bagaimana struktur-struktur tersebut dapat membangun suatu kalimat yang bermakna. Berbicara tentang sintaksis, tentu tidak terlepas dari kata frasa, klausa, dan kalimat. Lalu, apa itu frasa, klausa, dan kalimat? Yuk kita bahas. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikat. Maksudnya non-predikat adalah tidak memiliki kata kerja atau verba. Kemudian, klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat, dan berpotensi untuk menjadi sebuah kalimat. Sedangkan kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, memiliki pola intonasi, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Itulah tadi pembahasan seputar tentang sintaksis. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan kelas kata dalam kajian sintaksis. Ada beberapa kelas kata dalam kajian bidang sintaksis, diantaranya yaitu yang pertama adalah verba. Verba sering disebut juga dengan kata kerja. Verba menyatakan suatu tindakan, aksi, peristiwa, atau proses. Verba selalu ada dalam setiap bahasa. Contoh kata verba seperti makan, minum, tulis, baca, lari, dan lain sebagainya. Verba juga dibagi menjadi dua, ada verba transitif dan verba intransitif. Verba transitif adalah verba yang harus didampingi oleh objek dan dapat dipasifkan. Contoh kata dia menutup pintu. Kata menutup dapat dipasifkan menjadi ditutup. Sedangkan subjek dia dapat tidak perlu digunakan karena dengan kata menutup pintu saja sudah dapat dimengerti maksudnya. Sedangkan verba intransitif adalah verba yang tidak harus didampingi oleh objek dan tidak dapat dipasifkan. Contoh kata dia tidur. Nah, kata tidur ini adalah kata verba intransitif karena kata tidur ini tidak dapat dipasifkan.
Nah, yang kedua adalah nomina. Nomina ini adalah salah satu kelas kata yang terdapat dalam semua bahasa. Dan nomina ini sering disebut juga dengan kata benda. Contoh kata nomina adalah meja, kursi, buku, pulpen, dan lain sebagainya. Ya, kata ganti nomina adalah pronomina. Nah, pronomina ini dibagi menjadi 3. Ada pronomina interrogatif, pronomina posesif, dan pronomina persona. Pronomina interrogatif untuk menanyakan sesuatu. Contohnya seperti siapa, di mana, kapan, bagaimana. Ya, kemudian pronomina posesif digunakan untuk menyatakan pemilik seperti kata nya. Kemudian pronomina persona digunakan untuk kata ganti orang, misalnya dia, mereka, kalian, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah adjektiva. Adjektiva ini sering disebut juga dengan kata sifat. Contoh kata adjektiva adalah cantik, lembut, manis, kasar, kemudian panas, keras, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kata numeralia. Numeralia ini sering juga disebut juga dengan kata bilangan. Nah, numeralia ini menyatakan suatu jumlah atau kuantitas dari nomina. Dan numeralia letaknya di sebelah kiri atau di depan nomina. Contohnya saja seperti kalimat 2 ekor burung. Nah, 2 ekor ini menyatakan numeralia karena jumlahnya, sedangkan burung itu merupakan nomina. Kemudian yang kelima adalah adverbia. Adverbia ini sering juga disebut dengan kata keterangan. Nah, adverbia ini dapat mendampingi adjektiva dan verba, namun tidak dapat mendampingi nomina. Contoh kata adverbia adalah hanya, tidak, saja, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah preposisi. Preposisi ini adalah kata petunjuk arah atau kata depan. Contohnya saja seperti kata di, kemudian bagi, kemudian ke, dari, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah konjungsi. Konjungsi ini disebut juga kata penghubung untuk menghubungkan frasa, klausa, dan kalimat. Contohnya saja seperti kata karena, di samping itu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedelapan adalah kata demonstrativa. Demonstrativa ini merupakan kata petunjuk. Contoh kata demonstrativa adalah ini, demikian, sekian, begitu, dan lain sebagainya. Terakhir adalah kata tugas. Kata tugas ini adalah istilah kelas kata yang tidak termasuk kelas kata verba, nomina, numeralia, adjektiva, dan lain sebagainya. Jadi kata tugas ini juga terdiri dari beberapa. Yang pertama, interjeksi untuk menyatakan perasaan. Yang kedua, artikula untuk mendampingi nomina dasar, misalnya kata sing, sang, kaum, umat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah partikel. Partikel ini adalah kata tugas yang tidak dapat diterjemahkan secara pasti artinya. Misalnya saja kata aduh, kok, kah, loh, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kata interrogatif. Kata interrogatif ini adalah kata tanya, menanyakan sesuatu, misalnya di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Itulah tadi pembahasan saya terkait dengan kelas kata dalam bidang sintaksis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bisa bermanfaat juga untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.